Ada 5 yang bisa kita ambil dalam kajian ini nanti. Yang pertama adalah kesabaran menghadapi kezaliman, fitnah, dan musibah. Ini nanti kita coba untuk kaji. Yang kedua adalah pentingnya kejujuran dan keikhlasan. Itu ya. Yang ketiga, keutamaan memaafkan dan tidak membalas dendam. Wah, ini nanti yang agak sedikit menjadikan kita harus berani gitu ya. Yang keempat, nah ini keteladanan dalam bertakwa kepada Allah. Nah, yang terakhir nanti kaitannya dengan kedudukan dan kekuasaan, itu harus dibuat untuk kemaslahatan, bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk dibenargunakan. Bagaimana tentang kecintaan manusia terhadap harta, takhta, dan cinta gitu ya. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Al-Ilham, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini tema yang kita kaji adalah mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf. Materi ini disampaikan pada kami untuk sedikit memberikan wawasan. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini? Insya Allah sedikit nanti mari kita diskusikan. Soalnya ini baru saja tadi malam saya coba untuk mengudak-adik, ternyata menarik kisahnya Nabi Yusuf dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kaji di sini, sekedar mengingatkan saja bahwasanya apa yang kita lakukan dari ini merupakan suatu jihad. Man kharajat olabul ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji, dan itu dalam hadis. Jadi orang ngaji ini termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Karena itu kalau kita hari ini meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan mati syahid. Barangkali ada, monggo, gak apa-apa. karena ngaji ini termasuk jihad fi. Jadi jihad fi sabilillah itu gak mesti harus ke Palestina. Di tempat ini bisa kita jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai kita pulang. Berarti kalau sudah di rumah ya enggak gitu ya. Tapi dalam perjalanan pulang pergi ini termasuk jihad, apalagi ada di sini. Karena jihad, ya tolonglah ketika ngaji nggak usah tidur lah gitu ya. Ngaji royoan turu. Baik, itu pesan moral yang disampaikan oleh Rasulullah pada kita gitu ya. Baik Bapak Ibu, siapa sih Nabi Yusuf itu? Kalau kita lihat sejarahnya, jadi Nabi Yusuf ini adalah putra ke-11 dari 12 putra Yakub. Yakub ini Nabi juga ya. Dari istri kedua. Jadi dulu itu sudah ada istri kedua. Anak-anak Yakub itu yang berdasarkan urutan kelahiran itu adalah ada Ruben, Simon, dan lain sebagainya itu. Sedangkan Yusuf dan Binyamin ini satu saudara
kandung. Berarti mohon maaf, selain Benyamin dengan Yusuf ini berarti itu bukan satu ibu tapi satu ayah, gitu ya. Ada saudara seayah seibu, ada saudara bukan seayah lain ibu, kan ada itu ya. Nah, ini termasuk Benyamin sama Yusuf itu saudara sekandung. Kalau saya dengan Pak Bagus ini beda ayah dan beda ibu. Saudara yang beda ayah tapi beda ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari genealogisnya, silsilah kenabian itu mulai dari zaman Adam sampai Muhammad, posisinya Yusuf itu ada di tengah ya. Berarti posisinya itu ya di tengah-tengah gitu. Kalau kita lihat itu dari Yakub kan itu ya, melahirkan Yusuf kan itu ya, melahirkan anak yang lain yang ada dari ibu yang satunya tadi gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini maka silsilahnya jelas, ini adalah silsilah daripada anbiya, nabi-nabi Allah yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Yang terakhir adalah Muhammad. Kalau kita bicara kaitannya dengan cerita Nabi Yusuf, nanti bisa dilihat di Al-Quran surat Yusuf. Jadi dalam surat Yusuf itu tidak semuanya berbicara tentang Nabi Yusuf. Khusus yang berbicara tentang Nabi Yusuf itu ada di surat Yusuf ayat 1 sampai 6 di awal itu ya. Terus ayat 7 sampai 9. Berarti 10 sampai 22 enggak ya. Baru 23 sampai 24. Terus 43 sampai 49. Yang terakhir ayat 111. Nanti bisa dilihat. Kalau 1 sampai 6 itu menjelaskan tentang mimpi Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf menyampaikan mimpi ini kepada bapaknya, orang tuanya kan itu ya. Itu. Terus ayat 79 itu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Terus ayat 23 sampai 24 itu tentang Nabi Yusuf mendapatkan godaan dari istri Al-Aziz gitu ya. Nanti kita sedikit akan bicara itu. Terus ayat 43 sampai 49 tentang menakwilkan mimpi Nabi Raja Mesir itu. Di antaranya tentang 7 sapi gemuk dimakan sapi kurus dan 7 bulir gandum hijau dan kering. Yang terakhir 111 itu membicarakan tentang mengandung pelajaran berharga. Apa pelajaran berharga? Nah, ini namanya ibro kita. Oke. Baik Bapak Ibu, next ada 5 yang bisa kita ambil dalam kajian ini nanti. Yang pertama adalah kesabaran menghadapi kezaliman, fitnah dan musibah. Ini nanti kita coba untuk kaji. Yang kedua adalah pentingnya kejujuran dan keikhlasan. Itu ya. Yang ketiga, keutamaan memaafkan dan tidak membalas dendam. Wah, ini nanti yang agak sedikit menjadikan kita harus berani gitu ya. Yang keempat, nah ini keteladanan dalam bertakwa kepada Allah. Nah, yang terakhir nanti kaitannya dengan kedudukan dan kekuasaan itu harus dibuat untuk kemaslahatan, bukan untuk disalahgunakan tapi untuk dibenargunakan. Bagaimana tentang kecintaan manusia terhadap harta, takhta dan cinta gitu ya. Nanti wanita itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Jadi ibro tentang keteguhan dan kesabaran. Sebagaimana kita ketahui, ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah ujian yang luar biasa. Dan hampir setiap nabi mesti diuji oleh Allah. Jadi bukan nabi kalau tidak ada ujian.
Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memberikan ibro. Nabi ku lho wis diuji apa maneh kita, gitu loh. Paham ini ya? Nabi Ibrahim diuji yang luar biasa untuk menyembelih putranya, betul gak ya? Nabi Ayub, Nabi Muhammad, seluruh nabi itu diuji oleh Allah. Ini memberikan pelajaran penting bahwasanya nabi saja diuji, apa maneh kita yang bukan nabi, gitu ya. Coba lihat sekilas saja Bapak Ibu, ujian Nabi Yusuf adalah serangkaian kesulitan yang bertubi-tubi yang dihadapi, dimulai dari pengkhianatan saudara-saudaranya yang membuang ke sumur. Itu nggak berhenti sampai di situ. Kemudian dia dijual, dijadikan budak. Bayangkan itu. Yang selanjutnya dia juga difitnah oleh istri seorang pembesar. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Jadi dulu itu sudah ada difitnah, dijebloskan ke penjara, sudah ada. Tuduhan palsu ya. Dan semua itu dilewati oleh Nabi Yusuf dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dan pertolongan dari Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, yang pertama, ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf itu bukan ujian sembarangan. Itu ujian dalam artian tingkatan yang tertinggi. Dan Allah sudah mengingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya setiap manusia itu diuji oleh Allah dari dua hal, yaitu amwal dan aulad. Amwal itu apa? Harta benda. Aulad, anak. Anak itu keluarga, Pak. Bisa istri, bisa suami, bisa saudara, bisa famili, bisa pertemanan, itu namanya aulad. Sedangkan amwal itu harta. Harta itu termasuk pekerjaan, kedudukan, bisnis dan lain sebagainya. Itu artinya dalam hidup manusia itu setiap hari diuji oleh Allah dua itu. Apa tadi? Anak dan harta. Setelah jenengan selesai itu mesti diuji yang lain. Karena apa? Ujian yang diberikan oleh Allah itu mesti dua itu. Kalau tidak keluarga ya apa? Harta. Makanya yang pertama itu dari keluarga saudaranya, yang kedua itu adalah ini pekerjaannya di masyarakat. Jadi jangan dikira hidup itu enak. Hidup itu penuh dengan ujian. Nah kalau kepingin enak di surga, Pak. Makanya gak apa-apa di dunia dapat ujian supaya kita nanti masuk. Nah di dunia gak dapat ujian nanti gak bisa masuk surga nanti. Nah, ada 11 ujian secara psikologis Nabi Yusuf. Ada 11, Pak. Yang pertama, Nabi Yusuf itu menjadi korban sibling rivalry. Apa sibling rivalry? Persaingan, rivalitas. Apa rivalitas? Saudara. Ini memberikan pelajaran ini ya. Jadi saudara itu bisa menjadi rival loh, Pak. Persaingan dalam hidup. Makanya kalau anak-anak kita kadang-kadang ada yang, mohon maaf Bu ya, ikut doa ayah apa mas doa atau kakak doa aja, kan ada itu ya. Ternyata betul dalam kehidupan rumah tangga itu ada sibling rivalry, persaingan di dalam persaudaraan. Karena persaingan itulah Nabi Yusuf akhirnya mendapatkan ujian dari Allah. Apa betulnya? Dibuangkan itu ya, dimasukkan dalam sumur. Bayangkan itu. Yang kedua, korban percobaan pembunuhan. Masukkan sumur kan untuk dibunuh itu. Jadi sengaja dimasukkan sumur itu artinya dibunuh. Memang dia bohong pada bapaknya, dimakan apa? Serigala, tapi dibunuh artinya. Jadi dulu itu ada pembunuhan yang memang sengaja tapi dibohongkan, umpamanya itu dia tidak dibunuh tapi dia melawan gitu ya. Apa namanya?
alibinya katanya dilawan, padahal aslinya memang di. Terus potensi trauma apa Pak itu? Klaustrofobia dan auklofobia. Apa? Jadi trauma dalam ruang yang sempit dan trauma kegelapan. Bayangkan Nabi Yusuf itu ada di dalam apa? Sumur. Itu kan sempit. Trauma itu Pak, gak bisa bergerak itu. Terus gelap juga. Itu ujian yang dialami Nabi Yusuf. Secara psikologis namanya betul. Potensi separation apa itu? Anxiety disorder atau SAD. Apa itu? Apa potensial? Jadi Nabi Yusuf itu mendapatkan ujian psikologis, dia itu merasa apa ya? Tidak bisa hidup tenang gara-gara jauh dari orang tua, dari saudara. Nah, kita kadang-kadang pernah mengalami SAD itu kesedihan itu gara-gara kerinduan itu. Terus yang kelima, Nabi Yusuf itu ujiannya adalah kurban human trafficking. Jadi dulu tuh sudah ada human trafficking. Apa trafficking? Perdagangan. Jadi Nabi Yusuf itu ternyata sudah diperdagangkan dulu. Sekarang ya ada perdagangan manusia tuh Pak. Yang diperdagangkan itu, mohon maaf, bukan orangnya Pak, pelayanannya. Pak, pelayanannya ya, disuruh melayani, itu namanya perdagangan manusia. Jadi jangan dikira loh perdagangan manusia itu manusia dijual, bukan, dijual untuk melayani, itu namanya perdagangan manusia. Pernah dengar itu ya? Human trafficking. Kok nggak ada yang kenal human trafficking? Yang keenam, korban seksual abuse. Apa? Pelecehan seksual atau apa ya, seksual harassment juga ya. Artinya itu difitnah, melakukan perbuatan seksual. Terus yang kedelapan, korban kriminalisasi, dikriminalisasi. Udah gak melakukan tapi difitnah melakukan. Kan itu yang ditarik Zulaikha itu kan baju belakang apa baju depan? Belakang. Nanti baju belakang menurut akal kan gak mungkin disobek sendiri, mesti ada yang, kalau yang di depan berarti yang Nabi Yusuf yang buka. Itu aja dia tetap salah. Jadi dulu itu ada orang yang benar disalahkan. Sekarang ono gitu ya. Padahal sudah melalui laboratorium forensik loh Pak. Tapi tetap salah. Ya nggak tahu forensik apa, nggak tahu ini ya. Yang ke-10, nah ini ujiannya Nabi Yusuf, bisa membalas dendam tapi dia memilih memaafkan. Ujian itu, saya bisa membalas dendam tapi saya maafkan. Bukan semua orang gitu loh Pak, bisa memaafkan kesalahan orang tuh. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wal afina anin nas, itu tingkatan tertinggi. Jadi kalau lihat dalam surat Ali Imran ayat 134 itu kan ada yang pertama adalah alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra'i, itu saya yakin semua bisa infak. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan marah. Itu ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi yang ketiga, wal afina anin nas, sanggup memaafkan orang yang telah menganiaya. Bisa enggak ini kira? Nabi Yusuf bisa, berarti itu ujian luar biasa. Yang ke-11, ujian jabatan sebagai menteri. Wah, ini nanti usianya Nabi Yusuf dihadapkan dengan banyak persoalan. Oke, Bapak Ibu, semua dari 11 yang dihadapi atau yang dialami oleh Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf ternyata mampu melakukan itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf mempunyai kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai macam
Halo. Nabi Yusuf menunjukkan apa itu? Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita ya, bahwasanya tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah. Masalah itu ujian, Pak. Dan yakinlah, hanya orang yang beriman yang diberikan ujian oleh Allah. Surat Al-Ankabut ayat 2. Akhasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira kalau sudah beriman itu tidak diuji? Mohon maaf ya, selama manusia itu beriman pada Allah mesti diuji, Pak. Kalau nggak kepingin diuji, nggak usah iman, nggak usah iman. Jadi mohon maaf, ini harus dipahami, kalau kita menjadi orang yang beriman mesti diuji oleh Allah. Karena itu alam dunia ini tidak luput dari masalah. Yang enak terus itu adanya di mana itu? Surga. Dan yang nggak enak terus neraka. Makanya ibu-ibu kalau kepingin enak ya ke surga. Lah untuk masuk surga itu ya perlu diuji. Wala ya'lamanna wauladina sotaku wala ya'lamanal kadibin. Ternyata ujian Allah itu bukan hanya kita loh. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, kan itu ya. Surat Al-Ankabut ayat 2. 2 apa 3? Oh gitu. Jadi Bapak Ibu, ini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya ujian itu bukan hanya pada kita saja. Orang-orang sebelum kita, sejak zaman Nabi Yusuf dulu itu sudah diuji oleh Allah. Dan kalau kita sekarang ini diuji oleh Allah, yaitu kelanjutannya saja, bukan sesuatu yang baru. Makanya gak bisa kita mengatakan, kok aku tok yo sing diuji gini. Lu jangan. Apa yang lain enggak? Yang lain malah lebih nemen daripada sampean. Halo. Saya dulu pernah dapat ujian, anak saya nggak bisa jalan, Pak. Saya nangis saya. Apa saya yang mengapa saya kok diuji seperti ini? Kasihan kan anak saya nggak bisa. Anak saya pondokkan pulang nggak bisa jalan. Nangis Pak. Ternyata tidak saya saja yang diuji, ada orang yang lebih demen daripada saya. Makanya dari situ sahabat kita ambil kesimpulan, ternyata setiap orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Dan ujian hidup kita itu berkali-kali kita diuji oleh Allah dengan ujian dan cobaan, dikarenakan kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai hamba yang terbaik. Wala ya'lamanal ladzina shadaku wala ya'lamanal kadzibin. Di surat Al-Mulk ayat 2 juga ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah tahu siapa di antara kita yang terbaik. Jadi kalau kita diuji oleh Allah itu tandanya kita itu disayang oleh Allah, gitu loh. Bisa dilihat yang bawah itu. Karena hanya paku yang berkualitas yang akan dipukul berkali-kali untuk dijadikan bangunan yang Pak, paku itu kalau sudah dipukul bengkong, diteruskan enggak? Diteruskan enggak? Dibuang. Tapi kalau dipukul satu kali kenceng, terus pukul lagi kenceng, dipukul lagi sampai mancep. Itu gambaran hidup kita. Karena itu semakin kita kuat menghadapi ujian, semakin diuji oleh Allah. Nek gak kuat ya gak diuji. Berarti nek jenengan diuji, tandanya apa ini? Tandanya kuat. Kamu pasti kuat. Mohon maaf, saya teringat itu. Saya coba untuk apa itu, berobat kemana-mana Pak, sampai profesor saya datang untuk mengobatkan anak saya. Ternyata nggak bisa. Ada satu dokter perempuan, iya, saya datangi, keturunan Arab. Apa yang dilakukan oleh dokter? Dia mengatakan, kamu dipilih
oleh Allah, kamu pasti kuat. Sejak saat itu anak saya mempunyai kekuatan, bisa jalan Pak. Masya Allah. Jadi bisa jalannya itu bukan karena obat, karena yakinnya apa? Dokter tadi. Kamu itu dipilih oleh Allah nak. Sengaja kamu diuji gini supaya kamu kuat dalam hidup. Wah ya. Akhirnya Pak, anak saya bisa berjalan. Masya Allah. Saya bersyukur itu. Betul memang. Jadi ujian itu terjadi bukan karena Allah murka. Halo. Tapi karena Allah ingin kita apa? Lebih kuat dengan segala masalah yang terjadi itu ya. Jadi kita akan lebih dewasa dalam bersikap, lebih bijak dalam bertindak ketika masalah telah hadir dalam kehidupan kita. Jadi intinya Bapak Ibu, ujian itu menjadikan kita kuat gitu loh. Kita bisa seperti ini karena apa? Terlalu sering mendapatkan ujian. Bayangkan kalau kita nggak terlalu sering mendapatkan ujian, nggak kira seperti ini. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, semakin berat ujian maka akan semakin dekat pertolongan Allah. Maka sesungguhnya Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Gak ada ujian itu yang nggak bisa selesai, semua bisa selesai asalkan kita harus sabar, kita harus tabah, kita harus kuat di dalam menghadapi itu. Jadi sekali lagi, ujian itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ini gak beriman gak diberikan apa? Ujian. Jadi gak usah ngersul ya nanti ya. Kok aku dok sendiri kayak ujian? Loh sampai ini kok aja beriman. Lah kok aku sing koyo ngene? Aja ini sampai sing kuat. Yang lain belum tentu. Bisa dipahami ya? Enggak salah, saya melakukan sendiri itu karena apa? Gitu memang Allah itu berkehendak ya. Jadi Bapak Ibu, setiap ujian itu ada hikmahnya, ada hikmah di balik ujian. Rasulullah mengatakan mayuridillahi khairan yusib indu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diuji dulu. Halo? Saya ulangi lagi ya, setiap kita mau diberikan oleh Allah kebaikan, mesti mendapatkan apa? Uji. Gak mungkin orang mendapatkan kebaikan gak diuji. Karena itu kalau ada musibah, itu tandanya sampean mau diberikan oleh Allah baik. Duitku hilang, kate oleh rezeki gede. Aku lorong ini, kate sehat. Halo, pokoknya kena ujian langsung dibalik Pak ya. Ujian apa ya? Oh Gusti Allah katanya enggak aku rezeki. Usaha gagal, oh katanya berhasil hidup iki. Kira-kira ngono enggak kira-kira ini? Justru malah terlena. Aduh lah yo opo. Ngono saulan dipikir. Ternyata orang-orang yang berhasil itu karena diuji sebelumnya, nggak mungkin nggak diuji, gitu ya. Karena itu Pak Bu, sabar itu memang pahit, ya. Jujur itu memang pahit, ya. Ikhlas itu memang pahit. Namun semua yang pahit menyembuhkan segala macam penyakit. Makanya ya sing sabar, ya. Sing ikhlas, karena kesabaran mungkin memang tidak memberikan kemenangan, tetapi ia mampu memberikan kekuatan untuk menghadapi ya. Jadi jangan dikira mesti sabar mesti menang. Ping piro sampean calon presidennya gak tahu tadi. Soalnya sabar itu gak mesti menang, tapi kita semakin apa? Kuat dalam menghadapi ujian gitu. Innama asyafiruna apa itu yuwafihim ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan oleh Allah pahala yang tidak ada hisab batasnya. Jadi pahalanya orang sabar itu gak ada batasnya Pak, saklawase. Karena itu sabar itu gak boleh
Gak boleh dibatasi. Ada orang sabar, aku nagih ping 3. Terus sabar iku ono batase yo. Lah terus. Siapa sing batasi sabar? Dirinya sendiri. Allah mengatakan innama ayyawa fa'asabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Karena itu batas apa sabar ojo di ada yang batasi sabar di sini. Sabar. Oh gitu. Gak boleh ya sabar. Sabar itu apa sih? Asrobu bil makna al-khabsu, yaitu menahan. Makanya kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan persoalan yang kita harus tahan. Nah, jadi ya saya kepingin metu aku, tapi ya apa manis kadang ngaji ditahan di orang seperempat jam ya. Iku sabar jenenge. Jadi sesungguhnya takwa termasuk kebaikan yang tidak Allah sia-siakan ganjarannya dan lebih diutamakan oleh Allah daripada selainnya. Jadi ketakwaan dan kesabaran itu penting Bapak Ibu. Langsung aja. Yang kedua, jadi yang pertama Nabi Yusuf diuji oleh Allah, tapi beliau apa? Sabar. Sehingga apa? Dengan kesabarannya itu Allah mengangkat menjadi seorang Nabi yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita ambil adalah keikhlasan dan kejujuran. Jadi Nabi Yusuf, tetap ikhlas dan jujur meskipun dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Ikhlas. Nabi Yusuf itu ikhlas. Memang jujur itu pahit Pak ya. Ikhlas itu kadang-kadang menyakitkan. Awak dewe wis bantu sik diarani gurung bantu wae. Ono ngono ya. Wis nulung kadang-kadang sik di pahit wae. Wis diewangi bangun masjid ngono kadang-kadang sik ada gitu ya. Itu Nabi Yusuf itu kurang apa ya? Karena itu ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas berasal dari kata kholas, artinya apa? Selesai. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang beramal secara tulus, beramal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya menginginkan ridho Allah. Setidaknya ada 4 cirinya orang ikhlas itu. 1, gak kepingin dipuji ya. Artinya gak kepingin dipuji, pakon gak kon lem sakarep pokoknya aku. Itu cirinya ikhlas. 2, gak kepingin ditunjuk-tunjukkan. Bagus. Iki lho tekoku iki lho, iki aku. Nek adik sing dutok-dutok ngono berarti kurang ngono, aja tak ikhlas, kurang ikhlas. Mbok murid-murid. Yang ketiga, nggak kepingin, mohon maaf ini, dilihat orang. Kita kadang-kadang ngaji ditelok, oh nggak gue ngaji. Nek ditelok, tak ngaji, nek gak ditelok, gak ngaji. Nah, itu namanya kurang ikhlas. Ya. Yang keempat, apa yang keempat ini? Ciri orang yang ikhlas itu nggak kepingin dihargai orang. Tahu dihargai? Apa dihargai Pak? Dihargai itu kaitannya dengan psikologis Pak ya. Kalau dibalas itu karena kaitannya dengan materi ya. Artinya begini, kita sudah sekuat tenaga wis koyo ngene ya. Ngono ya kok gak begitu, iya. Begitu liyane oleh panganan nang aku gak dikeki. Ada ngene ya. Ngono jenengku mang yo gak disebut. Ada gitu ya. Itu berarti kepingin apa? Dihargai. Jadi kalau kepingin didelok wong, kepingin dilem wong, kepingin ditutuk-tutukno wong, kepingin dihargai wong, iku tandane kurang ikhlas. Halo. Nek ndelok menenge kaya tahu kaya wis ikhlas kabeh. Itu ikhlas ya. Ada 3 tanda keikhlasan tadi itu, diantaranya ya ini yang saya sampaikan itu tadi ya. Oke. Bapak Ibu, kejujuran itu adalah harga diri. Jadi Nabi Yusuf itu jujurnya luar biasa. Dia itu apa adanya, nggak dibuat-buatnya. Sifat lurus hati yang tercermin dalam kesesuaian antara pikiran, perkataan dan tindakan.
Makanya jujur itu adalah integritas, kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Orang itu jujur. Memang jujur itu pahit Pak tadi ya, tapi kejujuran itu mungkin melukakan. Tapi ketahuilah, pembohongan itu lebih buruk. Ia bahkan membinasakan dan memusnahkan kepercayaan. Mohon maaf. Bukan hanya pelakunya Pak, tapi keluarganya kenapa? Jadi saya ulangi lagi ya, kejujuran itu mungkin luka, kan itu ya. Tapi ketahuilah, justru pembohongan itu, tahu pembohongan ya? Bohong itu Pak, bocok, umpamanya palsu ngomong gak palsu, umpamanya itu ya. Itu ternyata lebih buruk. Bahkan membinasakan itu, memusnahkan kepercayaan. Bukan hanya pada dirinya, keluarga termasuk. Anak siapa? Anak iku. Wah, podo ae. Ada gitu ya. Soalnya bapaknya biyen niku yo apa jarene ngetan ternyata ngulon, kan itu ya. Jarene menggok ngiri ternyata menggok. Jarene gak utang ternyata utang. Ono gitu ya. Itu ternyata bukan hanya membinasakan dirinya, tapi juga, mohon maaf, keluarganya. Sampai anak-anak itu gak dipercaya Pak. Mohon maaf ya. Jadi memang kejujuran itu luka ya, melukai. Tapi pembohongan itu justru apa? Memusnahkan. Oh, memusnahkan itu. Musnah itu apa? Musnah. Sekarang pelases. Itu bukan hanya anak satu dok Pak, anak dua juga gitu nanti, anak tiga juga gitu, dan gak dipercaya. Soalnya anak emek telur dok itu, anak apa gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu memaafkan dan tidak membalas dendam. Ingat, Allah itu Maha Pengampun kan ya. Ketika Nabi Yusuf sudah mohon maaf ya, difitnah oleh saudara ya, bahkan dijual, betul ya, bahkan dijual Nabi Yusuf itu ya, pernah ya. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya, ternyata dia memilih apa? Mengampuni dan kasih, menunjukkan kasih sayang. Makanya Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyatal hasanata tamkuha. Tutupilah kejelekan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita dijeleki orang, kayak ono keapian Pak. Wong iku lho gak tau wow ngekeki aku. Kayak ono ngene iku. Halo. Cok, lapo? Gak tau ngekeki iku, cok. Oh, jangan. Nek wong iku elek, api ono, wa atbi sayyatal hasanatan tuha. Tutup ono keelekan itu dengan keapian. Artinya apa? Balas kejelekannya dengan kebaikan. Nek ono wong mau wedi to no. Kayak ono niku. Loh, iku Rasulullah ngomong gitu. Nek ono wong wangkelan, aja dimangkeli. Jangan lencer. Oh, wong kok gak tau wow ngekeki belas. Kone kayak ono, nek tuku-tuku sak wis bayar ngono terus. Jadi nek ono ngelek balesan sing apik, iku tamku gak supaya tertutupi. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Karena itu menurut ajaran Islam, orang yang memaafkan itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Yang pertama, Bu, jadilah pemaaf. Rasulullah itu nggak pernah sakit karena apa? Pemaaf. Orang itu kalau suka memaafkan orang, hatinya tenang. Halo, hatinya apa? Gak tuh Rasulullah ambek uang. Iku loh. Kita itu kan apa ya? Sering muring-muringan, sering mangkel, sering apa mana Pak? Sering gak enakan. Mutungan, apa mutungan? Gondoan. Soalnya apa? Kita terlalu sering menyamakan diri kita dengan orang lain. Akhirnya apa? Ketika orang lain berbeda dengan kita, mesti muring-muring Pak.
Ngatasi ngelbono bal karing nek tok lho kok gak iso goblok anjene. Ada gitu ya. Karena apa? Kita menyamakan diri kita dengan dia atau menyamakan dia dengan saya. Akhirnya apa? Koyo-koyo ini gak cocok dengan diri kita, kita menyalahkan dia. Kan gitu hidup kita setiap hari. Jadi guru seperti itu ngenes Pak itu Pak. Makanya ini jadi guru, jadilah guru pemaaf. Siswa diterangno aku guyon ae. Yo gak dicarno, dimaafno itu artinya lapor aku gak ngereken ngono lho, ojo dijarkan. Jadi pemaaf itu bukan berarti menang. Pemaaf itu artinya kita menyadari bahwasanya dia itu bukan saya dan saya bukan dia. Nek dia melakukan kejelekan, ya memang yang aja nih seje dengan saya. Lah kalau bisa gimana? Ya kita ingatkan itu. Makanya orang yang suka memaafkan itu hatinya apa? Tenang. Sering memaafkan enak, nandi enak. Saya nggak tahu memaafkan, ngureng-ngureng aja. Delok sandal gak cocok, ngureng-ngureng. Delok bojo gak cocok, ngureng-ngureng. Delok anak gak cocok, ngureng-ngureng. Ada gitu. Orangnya datang. Pemaaf itu akan menjadi hati lebih apa? Tenang, stres berkurang. Ya kabeh kan stres rata-rata. Tapi dengan memaafkan berkurang. Dan hubungan lebih apa? Mohon maaf ya, ketika istri atau suami kita marah-marah, itu kalau kita memaafkan, separi muring-muring, kak urungane wingi aku ya ditukokno ae. Selesai enggak? Selesai, hubungan jadi harmonis. Kita enggak ya, kono muring-muring terus saya dieling-eling. Ketika dia itu jelek, ingatlah kebaikannya. Jadi ingatlah kebaikan orang lain ketika dia itu nggak suka pada kita. Masih wong iku saiki nyeneni aku, gak apa-apa, wong iku sing bantu masjid iki uwak kayak. Oh, bisa nggak kayak gitu? Halo. Jadi ketika orang itu nggak baik dengan kita, ojo didelok keeleane, deloken keapiane. Ingat kebaikan orang lain, ingat kejelekan kita. Yang benar itu gitu. Lupakanlah kebaikan kita, lupakanlah kejelekan orang lain. Itu kalau kepingin selamat, katanya Mbak Selamat gitu. Terus manfaat memaafkan itu apa? Kualitas hidup akan apa? Jadi orang itu kalau memaafkan orang, masya Allah, enak hidup itu, berkembang terus. Nek mutung, ya mutung ya apa mutung? Pedot, usulannya gak digawe ngono wis, gak taek-taekan wis. Ya selesai, pedot wis. Ya mandek. Ada gitu. Takmir ya ada yang gitu takmir. Ngomong sakmene ada mutung-mutung. Oh sedikit tapi Pak. Gak enak saya ngomong gini, disangka saya ada pesanan, enggak Pak. Asli kok ini. Jadi hindari berbagai penyakit dengan apa? Memaafkan. Jadi Allah mengatakan kutil apa? Bil apa? Kutil ya kutil apa? Apa tulisannya? Halo, kutil apa? Wa'mur bil ma'ruf. Jadilah orang pemaafkan. Ternyata pemaaf itu luar biasa, bisa menghilangkan apa? Berbagai macam penyakit. Jadi belajar jadi pemaaf, berhenti jadi pembenci. Belajar betulkan diri, berhenti salahkan orang. Mengapa? Hidup kita akan jauh lebih tenang. Itu. Ya tapi ya semua enak hidup pemaaf ya. Masih dulunya mencelakakan dirinya, sekarang saya jadi menteri ya kan itu ya. Ono dulure teko, oh kapok kon. Enggak, Nabi Muhammad pemaaf. Terakhir, kedudukan dan kekuasaan. Bapak Ibu,
Nabi Yusuf menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Sekarang itu kan enggak. Dianggap kedudukan itu adalah, mohon maaf ini, ada istilah Inggris mengatakan apa itu, the power absolute and corrupt. Jadi kekuasaan yang mutlak itu cenderung korupsi. Orang itu kan gini, kalau kepingin, tujuannya kepingin mendapatkan kekuasaan, katakanlah mohon maaf ya, jadi DPR gitu ya. Ternyata untuk jadi DPR dapat kekuasaan kan, itu untuk mencari uang. Dan ketika mencari uang sudah punya banyak uang untuk meraih kekuasaan. Dulu Pak. Itu namanya apa tadi? Power absolute dan corrupt. Ya karena lere ini akhirnya. Jadi dia kepingin jadi DPR supaya kaya, begitu kaya untuk menjadi DPR. Nah supaya jadi DPR terus, ya golek kekayaan melalui DPR. Itu pandangannya selama ini gitu. Tapi Nabi Yusuf enggak, justru kedudukan dan kekuasaan itu untuk kebaikan dan kemaslahatan, seharusnya begitu. Begitu meraih kekuasaan, meraih kedudukan, gunakan kedudukan itu untuk kemaslahatan. Jangan digunakan untuk meraih kekayaan. Halo. Makanya yang jadi pejabat-pejabat, mohon maaf ya, gunakan itu untuk kemaslahatan. Ngomong kita itu masih punya senjata loh. Ada yang punya jadi tentara atau apa ya, angkatan. Gunakan itu, karena apa? Kalau kita sudah nggak punya kekuasaan, itu nggak punya kekuasaan untuk bisa menggunakan untuk kemaslahatan. Nah, pensiun nggak kanggo, loro-loroan bisa. Lah kita enggak ya. Ketika jadi pejabat, itu artinya pengabdian, mengabdi memang. Ojo kanggo nyambut gawe. Oh, jadi pejabat yang nyambut gawe. Alasannya kok aku naik pensiun cek ono. Lu justru pensiun itu untuk menikmati. Ketika punya kekuasaan, punya jabatan, punya kedudukan, itu untuk pengabdian, entek wis. Halo. Enggak, tadi pejabat malah menumpuk kekayaan, ada gitu ya? Enggak ada. Tahu. Saya ngomong gini, saya juga PNS loh Pak. Makanya saya ngerti, oh ngomong saya sih duit kekuasaan, tak gunanya kekuasaan saya itu untuk apa? Kemaslahatan. No. Gak kanggo nyambut gawe, kayak nyambut gawe. Saya pernah itu memberikan masukan kepada pejabat. Sampean saiki tadi punya kedudukan jadi kepala. Ojo nyambut gawe sampean pengabdian ono kene. Lah nek sampean bendino, aku bendino oleh piro? Ngono ae. Iku jenenge nyambut. Soalnya apa? Ben wulan wis ono tunjangane, ono bayarane kan gitu ya. Ya iku ae wis gunakno. Ada eno digawe nyambut. Mohon maaf, saya ngomong gak enak ta, Pak? Biasa. Gak enak saya ngomong gitu. Sing gak enak ku sing kena. Sing gak kena ya biasa. Cari Pak Ari biasa gitu. Los dol bisa. Cari sing kena. Kena rek aku rek. Kapan mana sing eling nek gak gini. Gitu ke? Jadi jabatan di dunia ini Pak, ini hadisnya jelas. Jabatan di dunia ini memang jadi rebutan, tapi ingat di akhirat itu nanti jadi penyesalan loh. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Sesungguhnya kalian akan berambisi merebut jabatan dan nanti pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi penyesalan. Saya pernah menjabat Pak, jadi kepala. Sampai sekarang saya menyesal. Biyen aja dadi kepala rek. Seiling aja Pak. Halo. Ternyata dunia saja wis gak dadi kepala, itu masih ingat. Biyen aja dadi kepala. Ternyata menyadari sekarang. Biyen kok dadi kepala aku koyo ngono rek saiki koyo iku gurung ya akhirat.
Akhirat tambah. Moga-moga penyesalan saya di dunia saja, kayak akhirat. Jadi jabatan itu nanti di akhirat akan menjadi apa? Penyesalan. Padahal mohon maaf di dunia koyok ngene, Pak. Halo, nek di dunia koyok ngene. Ngerebut kursi koyok ngene, Pak. Ono sing ditawarik ngene, Pak ya. Ono sing dicak, iya. Halo, merebut apa ini? Ini kan paham nggak? Ada 3 di dunia ini yang harus kita jadikan pedoman. Mohon maaf, next. Koyok ini mana satu pejabat. Nek ini kailing Gusti Allah Pak di sini. Karena ada itu ya. Ada seorang anggota DPR ke rumahnya Pak Yai. Yainya itu dulu dia kan muridnya. Pak Yai, selamat ya kamu jadi DPR ya. Ada nggak Pak Yai yang lebih baik dari DPR? Umpamanya dibandingkan dengan Pak Yai, yo siapa DPR? Ambek bupati, yo siapa DPR? Gubernur, siapa DPR? Presiden, siapa DPR? Ambek apa Pak Yai? Sekarang kau apik. Soalnya apa? DPR gak ono sing diwedeni. Gusti Allah lho gak diwedeni, Pak. Jadi Pak Bu, ingat, harta membuat kita punya segala-galanya, tapi kita harus siap kehilangan segala-galanya. Saya tahu persis ini kurangnya kaya raya, Pak. Begitu sudah di posisi puncak, langsung mohon maaf ya, kena cut, langsung apa? Kehilangan segala. Makanya nanti lihat surat Al-Fil itu Pak, apa Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka ya ashabil fil kan ya. Itu artinya, tahukah kamu Allah berkehendak apa itu? Mohon maaf, sekedar mengingatkan saja supaya tidak ada di antara kita ingin ngomong gini, lah iya iku koyo ngono lho rek sik dijarno ae ambek Gusti Allah kan gitu ya. Ternyata enggak, Allah itu menjadikan mereka itu diterusno ae sampai menduduki puncak. Jadi Raja Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah itu dijarno Pak, sampai mendekat Pak. Begitu sudah mendekat, sudah mulai puncak, diturunkan apa? Burung ababil kan gitu ya. Supaya apa ini? Supaya merasakan penderitaannya yang nemen gitu loh. Kalau ada orang yang jahatin nemen dijarno ambek Gusti Allah itu berarti gurung puncak. Nek wis puncak baru no maksudnya Gusti Allah surat Al-Fil. Kok seandainya Allah itu menghancurkan Abraha itu sejak teko Yaman, ya wis dihancurkan. Tapi enggak, Allah berkehendak lain. Dinteni sampai puncak, sampai hartanya segala-galanya itu ya, tapi begitu puncak biasanya dihancurkan. Tahta membuatmu punya kekuatan di segala penjuru, tapi ingat, semakin tinggi kedudukan orang, semakin besar orang yang mau menghancurkan kita. Karena itu pejabat-pejabat itu nggak ono sing tenang uripe Pak. Wedi apa? Wedi dilengserno atau wedi lengser, wedi dicopot. Jadi seenakan sampean lho. Isok turu enak. Pejabat gak isok turu Pak. Mene aku sik dadi apa enggak ya ngono terus. Soalnya apa? Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak orang yang menyerang dari segala penjuru untuk melengsarkan kita. Halo? Paham ini ya? Jadi jangan enak-enak. Makanya jane bersyukurlah kita seperti ini. Ojo kepingin boleh ya boleh aja, tapi ingat semakin tinggi kedudukan kita, semakin banyak orang yang akan melengsarkan kita. Usah antri Pak, antri koyo ngene mang, antri dia. Loh. Kursine situk sing antri piro. Makanya ketika kita menduduki kursi ini, di bawah itu kopong geraji, kopuan itu lah. Oke, cinta membuatmu sibuk mengingat dirinya, tapi kamu lupa mengingat
dirimu. Jadi kalau orang itu cinta, sibuk memikirkan orang lain, tapi lali memikirkan awake dhewe. Cinta manuk, betul dong rusuk manuk, tapi manuknya gak direken. Jadi cinta dan benci itu hanya cukup sekedarnya saja. Nek cinta ya sekedarnya, nek benci ya sekedarnya. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun. Bisa jadi yang kamu benci itu nanti akan menyenangkan hidupmu. Bisa juga yang kamu senangi justru itu yang akan menyengsarakan hidupmu. Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi jadikanlah sabar, syukur, ikhlas, tawakal. Itulah minyak pelumas roda kehidupan kita. Tanpa sabar, tanpa ikhlas, tanpa syukur, kayaknya seret Pak hidup kita ini ya. Butuh pelumas. Tahu pelumas ya? Apa Pak? Stand-pad apa itu? Ulinya hidup ya ini. Sabar, ikhlas, syukur, apa Bu? Tawakal. Insya Allah inilah yang akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang bahagia, hidup yang tenang. Dan Nabi Yusuf sudah membuktikan dia adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana seorang bisa mengatasi segala rintangan dalam hidupnya dengan kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lebih 5 menit Pak, bagus ya. Tetap saya minta ada satu komentar, sharing. Nih, ayo Pak. Oh iya, Nabi Yusuf berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf itu nanti terakhirnya bangsa Israel itu nanti datang ke Mesir untuk minta bantuan. Tapi kemudian kita baca di Nabi Musa, bangsa Israel jadi budak. Betul. Gimana ceritanya Pak? Dia yang dari bangsa merdeka kemudian jadi bangsa budak. Di Al-Quran itu nggak ada diceritakan. Yang saya pahami, mohon maaf. Jadi bangsa Israel itu ya datangnya dari, mohon maaf, Nabi Yakub. Yahuda kan itu ya, salah satu anaknya. Jadi sebenarnya Israel itu sebenarnya apa? Adalah apa ya? Istilahnya kalau disebutkan dalam Al-Quran itu semacam apa? Bukan rasa apa namanya itu ya? Apa bangsa itu apa Pak? Ya bangsa ya. Etnik. Israel itu etnik aja itu. Sehingga ketika zamannya Nabi Musa itu justru malah Nabi Musa itu dijadikan apa Pak? Budak gitu ya. Karena itu ketika zaman Nabi Musa, Bani Israel itu diangkat oleh Allah. Kan itu ya. Aku telah menjadikan kamu menjadi orang yang dimuliakan, dikaromkan oleh Allah untuk menjadi fadl hukum ala diberikan kelebihan kan itu ya, diberikan manna wa salma kan gitu ya. Karena itu Allah memberikan senjata kepada Nabi Musa dan Harun itu ya, dalam surat At-Toha ayat 42 nanti bisa dilihat. Idhab anta wa akhuka, kan itu ya. Idhab anta wa akhuka, datangilah Fir'aun itu dengan saudaramu. Siapa saudaranya? Harun. Bi ilmika, dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu itu ya. Terus wala tanian, dan kamu jangan lengah. Ala dzikri, wala tanian fi dzikri, dan gunakanlah dzikri itu artinya dzikir padaku atau spiritualitas. Jadi menurut ayat ini ada lima kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk mengangkat derajat Bani Israel. Satu, yaitu idhab. Idhab itu artinya movement. Movement itu apa? Gerak. Jadi kalau kepingin berhasil dalam hidup ini harus bergerak, harus ada movement, pergerakan. Dua, anta wa akhuka, kamu dan saudaramu. Berarti apa ini? Harus ada teamwork, paham ya? Harus ada kerjasama kalau kepingin mencapai tujuan. Yang ketiga, ilmika, dengan ilmu, dengan pengetahuan, knowledge. Karena kita berjuang nggak boleh tidak pakai ilmu. Yang keempat,
Wala tanian, jangan lengah. Berarti harus apa ini? Iya, harus hard work. Apa hard work itu? Bekerja keras. Dan yang terakhir, fitikri, gunakan spiritualitas. Apa spiritualitas? Untuk senantiasa doa kepadaku, beribadah kepadaku, supaya kamu bisa berhasil. Makanya semua yang kita lakukan dalam hidup ini perlu adanya doa. Oleh karena itu, mengapa ayat ini dimulai dari Nabi Yusuf menjadi orang yang bagus, ya, mendirikan apa etnis apa tadi Yahudi. Terus setelah itu zaman Nabi Musa, mengapa kok tidak menjadi baik? Maka Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk diberikan 5 kekuatan itu untuk menjadi Bani Israel yang kuat itu. Sampai sekarang kan gitu ya. Itu Pak ya. Yang saya ketahui aja, yang nggak saya ketahui. Saya kira itu ya. Mohon maaf sudah jam 7 lebih. Ya. Bisa diakhiri ya? Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.